Sosial media membuatmu tertekan. Nah nih, lagi-lagi. Lanjut part 2 guys. Oh yeah. Sosial media membuatmu tertekan. Nah nih, lagi-lagi. Orang yang di fase ini biasanya mereka tertekan dengan postingan orang-orang. Aduh, temen gue udah sidang nih. Wah, temen gue udah wisuda. Anjir, temen gue udah nikah gitu loh. Ya ampun si doi udah punya istri, apa nikah, si mantan, apa enggak? Ya ampun, temen gue gajinya segini gitu. Lah gue belum apa-apa. Gue usia sekarang juga belum punya penghasilan gitu ya, mulai ngeliat postingan orang tuh yang mulai jadi ngebandingin diri gitu. Kayak gak bahagia aja ngeliat postingan orang gitu, kayak tertekan aja anjay gitu, kayak aduh gua depresi banget deh ngeliat postingan si A si B, ngapain sih kudu posting kayak gini, kayaknya gak penting deh yang kayak gitu. Biasanya mereka berada di fase quarter life crisis, mulai melupakan waktu untuk bersenang-senang. Oke, kalian yang biasanya nongki sana nongki sini, kemudian biasa ngumpul sama teman-teman, biasa main kemana-mana, kalau kalian lagi berada di fase ini, QLC ini, quarter life crisis, kalian mulai mengurangi hal-hal tersebut gitu. Kayak udah malas aja, kayak juga nggak berambisi buat ngapa-ngapain, ngerti gak sih? Kayak udah deh, gue udah nyaman dengan diri gue, padahal nggak bahagia juga gitu. Nah kemudian lingkaran pertemanan berubah. Nih, lingkaran pertemanan berubah. Sering gak sih kalian dengar kayak gini ucapan orang-orang? Gue semakin dewasa, temen gue makin dikit gitu. Makin kesini temen gue makin berkurang, makin banyak yang hilang gitu. mulai kita beranjak di fase dewasa, lingkaran pertemanan kita tuh udah berubah. Kemudian apa lagi? Ya, kurang motivasi. Ini jujur ya, gue sendiri ngalamin yang ini nih, kurang motivasi, ngerasa susah bahagia. Pernah juga ngerasa insecure gitu, kayak ada yang kurang aja dalam hidup gue. Gak pernah. Kayaknya out gue deh. Gak perlu gue sebutin. Ada sesuatu yang harus gue kerjain, tapi gue tunda gitu. Gue bingung. Gue bingung kayak gue kok ngerasa gak ada motivasi gitu loh. Kayak ya udah ntar aja gitu. Terus pas gue mau ngerjain, ya kayak ngerasa kosong gitu loh. Terus mau udah gak mau ngerjain yang ini, yang lain aja gitu. Sama aja, kayak gak ada semangatnya gitu. Dan ini baru-baru banget gue alamin. Motivasi gitu loh, kayak jadi deh ntar aja gitu. Terus pas gak mau ngerjain, iya kayak ngerasa kosong gitu loh. Terus mau udah nggak mau ngerjain yang ini, yang lain aja gitu, sama aja kayak nggak ada semangatnya gitu. Dan ini baru-baru banget gue alamin. Dan sekarang nih gue ulangin, gue udah beranjak dari fase ini, fase quarter life crisis. Gue udah beranjak dari fase ini, fase quarter life crisis. Ya itu sedikit iklan ya. Kemudian cara terbaik menghadapi quarter life crisis. Tadi kita yang udah cemas, ngerasa kurang bahagia, atau kadang depresi. Gimana sih caranya gitu biar kita tidak melulu berada di fase itu. Meskipun perubahan fase kehidupan menuju dewasa awal itu cukup berat gitu. Ada tanggung jawab yang baru yang harus kita pikul, ada hal-hal yang harus kita kejar gitu. Meskipun begitu, kita nggak boleh stuck di quarter life crisis. Kita harus bangkit. Apa sih hal yang bisa kita lakuin? Yang pertama, kenali diri kita. Kenali diri kita. Kenali di sini itu kita tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Kita nggak mungkin nggak kenal diri kita, meskipun kita mikir lama, gue tuh orangnya kayak gini, gue suka ini, gue nggak suka ini, gue bisa ini, gue nggak bisa itu. Evaluasi diri kita, kemudian kejar sesuatu yang ingin kita kejar, yang kita mampu lakuin. Kemudian ada banyak hal ya teman-teman untuk menjadi diri sendiri, ada banyak hal. Kalian mungkin bisa baca, cari buku, atau mungkin kalian bisa baca di
website atau di blog-blog orang di Google, banyak banget. Kemudian berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Stop ngebandingin diri lo sama orang lain. Sebenarnya gue sendiri berpikir kayak gini, ada fase atau ada waktu dimana kita perlu ngebandingin diri kita sama orang lain jika kita ingin memperbaiki diri kita, jika kita ingin mengambil motivasi dari perbandingan tersebut. Tapi ketika kita melakukan perbandingan, membandingkan diri kita dengan orang lain, justru membuat kita makin tertekan, justru membuat kita makin down. Stop, nggak usah lagi bandingin diri lu sama orang lain. Lo hanya perlu yakin dengan diri lo, cinta sama diri lo, dan lakuin apa yang lo lakuin gitu. Kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, siapa yang mau percaya gitu? Siapa yang mau percaya? Ini deh contohnya, kita mau kerja atau kita mau menjalankan suatu tugas gitu. Gimana orang lain mau mempercayakan tugas itu ke kita, sedangkan kita sendiri yang punya badan nggak percaya sama diri kita gitu. Jadi kalau kita nggak percaya sama diri kita, ya gimana caranya orang lain percaya sama kita? Kemudian apalagi Riana? Oke. Menganggap KLC, quarter life crisis ini, sebagai sebuah fase hidup yang normal. Menganggap fase sekarang itu adalah fase yang normal, dimana lu ngerasa kosong, dimana lu ngerasa gak bahagia, dimana lu ngerasa tidak nyaman gitu dengan keadaan sekarang. Udah, lu anggap itu sebuah fase, dimana lu akan bangkit, dimana lu akan menganggap akan berubah gitu, ini akan dilewati gitu, ini akan selesai gitu loh. Yang keberapa ya? Lupa nih yang keberapa. Jangan berdiam diri. Kenapa? Karena ketika kita berdiam diri, ketika kita menjauhi diri kita dari sosial life, ya, lingkungan sosial kita bakal mikir yang macam-macam. Kita bakal depresi lagi gitu, kita bakal cemas lagi gitu. Jangan berdiam diri, perbanyak komunikasi sama orang, belajar gitu. Ketika lu misalkan nih lu mau memulai bisnis, temuin teman-teman yang juga menggeluti bidang bisnis. Kalau nggak mungkin gitu, lu bisa nonton hal-hal yang berfaedah di YouTube gitu, karena itu akan menstimulus kerja otak lu. Atau jika lu mau ngerjain skripsi gitu, ajak ngopi teman-teman lu yang juga lagi ngerjain, bareng-bareng sama mereka ke perpustakaan, itu mungkin akan lebih baik. Buatlah rencana hidup. Biasanya nih kalau kita udah mau bangkit dari keterpurukan, kita sudah mau bergerak lagi gitu, kita harus membuat plan-plan, rencana-rencana. Lalu rencana yang udah kita buat itu kita jalankan, kita realisasikan. Kemudian benahi finansial. Oke, lagi-lagi nih ya, seseorang yang berada di fase quarter life crisis, usia seperempat abad gitu, biasanya 20-30 tahun, mereka tidak akan terlepas dari masalah finansial. Sering banget ya sih kayak ngerasa kayak gini, gue tuh gak punya duit tapi minta duit sama orang tua itu malu, gue tuh butuh banget tapi malu mau minta sama orang tua gitu. Iya, itu juga salah satu yang menyebabkan kita berada di fase quarter life crisis. Perbaiki finansial, mulai cari pekerjaan. Jadi dari hal yang sederhana, nggak harus yang jeder gitu dapat uang banyak, enggak gitu. Lakuin aja dari hal yang lu suka. Misalkan lu suka nulis, coba lu menulis. Misalkan lu suka ngajar, lu bisa ngajar privat. Atau mungkin kalau lu punya waktu luang, lu bisa kerja di kafe atau di mana gitu. Itu mungkin akan lebih baik ketika lu selalu bergerak, selalu produktif gitu, nggak berdiam diri. Nah, kemudian di sini juga disebut di sumber yang gue baca, lebih banyak memberi. Gue jujur sih ya teman-teman, ketika gue ngasih sesuatu ke orang itu gue ngerasa bahagia. Nggak perlu uang gitu, just like ke makanan atau apa kek gitu, seneng banget rasanya. Donasi aja, donasi pakaian yang lu nggak pakai lagi. Ini ya, jadi ya biasanya kalau punya pakaian numpuk, gue donasiin pakaian tuh rasanya seneng banget. Apalagi kalau lu rutin sedekah. Gue juga nggak yang rutin banget gitu, cuman gue masih kayak belajar gitu, membiasakan diri untuk rutin. Itu salah satu sumber bahagia tuh ketika kita memberi. Biarkan sesuatu itu berjalan apa adanya. Kenapa kita perlu membiarkan sesuatu berjalan apa adanya?
gini, serius dan fokus dalam hidup itu penting. Berambisi itu juga penting. Bagi gue ya, ambisi itu penting. Tapi ada fase atau kita juga perlu bersikap untuk santai gitu. Biarkan semuanya berjalan. Kalau kita terlalu keras dengan diri kita akan tertekan gitu. Ya kita tahu aja lah gitu, kapan kita menggunakan mindset A, kapan kita menggunakan mindset B. Gue pernah belajar dari YouTube lagi. Mereka bilang kalau mindset itu tools in the tools box. Alat dalam box alat gitu. Ada banyak pola pikir yang bisa kita gunakan di saat-saat tertentu. Ada banyak konsep yang perlu kita gunakan di saat-saat tertentu. Yang tahu kapan kita gunain alat A atau alat B itu kita. Kapan kita bersantai, kapan kita harus kejar-kejar, kapan kita harus berambisi gitu, kapan kita harus relax, itu kita yang tahu apa yang harus kita lakuin gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, jadilah produktif. Kenapa produktif itu penting? Karena ketika kita menjadi produktif, kita akan lebih bahagia. Selalu apa ya? Selalu lakukan pekerjaan, selalu lakuin kegiatan-kegiatan yang berguna setiap harinya, yang lu suka gitu. Selalu gunain waktu lu dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan nih, lagi jogging gitu, sarapan, terus siangnya kerja, atau yang sedang skripsian, siangnya ngerjain skripsi, sorenya nyantai, atau enggak ngerjain target yang lain. Ketika malam, ketika badan udah capek, lu tidur istirahat tuh nikmat banget daripada kalau kita tiduran seharian di sofa. Kayak gini nih, kayak gue bikin video kayak gini. Ini cara gue biar produktif, teman-teman. Gue belajar dan kalian yang sedang mendengarkan juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Gitu ya teman-teman yang dapat aku sampaikan soal quarter life crisis. Semangat, jangan pernah putus asa. Yakin sama siapa nih? Yakin sama siapa? Yakin sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nggak akan menciptakan kita dengan sambilan gitu loh, enggak. Kita tuh ada tujuan hidup di dunia ini. Kita tuh punya misi kita masing-masing hidup di dunia ini. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti mendoakan diri. Jangan pernah berhenti minta doain sama kedua orang tua. Semangat. Quarter life crisis itu enggak terlalu berat kok. Kalian hanya perlu menyiapkan hati yang luas, pikiran yang luas, dan rencana-rencana ke depan yang lebih baik. Kita produktif, dan pasti kalian akan mampu melewatinya. Oke. Kemudian terakhir, quarter life crisis kalau sebagai muslim gimana sih caranya untuk menghadapinya gitu? Nggak jauh-jauh. Lagi-lagi nggak jauh-jauh. Lu dekatkan diri lu sama Allah. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, lu mulai rutin. Kemudian yang jarang ngaji, lu mulai ngaji. Minta tuh petunjuk tuh sama Allah. Minta apapun tuh sama Allah gitu. Biar Allah yang membuka jalannya gitu. Semangat teman-teman. Yakin lu bisa. Yakinlah lu itu orang hebat. Jangan berhenti bergerak. Jangan tidur terus. Jangan mageran. Dan cukup sekian video aku pada malam hari ini. Enjoy this video. Kalau lu suka lu boleh kasih like. Kalau mau komen juga, mau sharing juga boleh. Ntar aku balas. Dan kalau lu lebih tertarik lagi, lu boleh share ini video. Aku mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Aduh, formal banget ini. Sama-sama belajar ya teman-teman. Bye-bye. Aku Riana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.